Selamat pagi buat seluruh anak didik kami. Salam sehat buat kita. Dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran kita jarak jauh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa masing-masing agar kita boleh menjalani hari-hari dengan lindungan Tuhan. Baik, kita masuk pembelajaran kita. Pada video sebelumnya, kita membahas mengenai usaha dan daya, masih dalam topik yang sama. Nah, kalau untuk topik yang berikutnya, yaitu yang topik yang kedua atau yang B dari bab yang kedua ini adalah pesawat sederhana. Ya, jadi Ibu harap contoh usaha yang sudah dan daya yang sudah Ibu beri bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke topik pesawat sederhana. Ya, sebelumnya kita akan paham dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, di sini kita bahas materi itu berdasarkan tujuannya, tujuan pembelajaran, untuk apa kita membahasnya. Nah, yang pertama itu melalui penjelasan Ibu, ya, kamu mampu mendefinisikan pesawat sederhana itu apa, ya. Kemudian yang kedua, kamu memahami apa gunanya pesawat sederhana itu. Ya, setelah paham definisinya, maka tentu paham apa gunanya. Nah, yang ketiga, setelah paham, tahu manfaatnya atau gunanya, kemudian mampu mendemonstrasikannya. Mendemo itu artinya memperagakannya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya dengan diskusi, ya, sesama teman, bisa lewat WA, kamu mengerti, memahami tuas atau pengungkit, ya, karena kamu bisa juga diskusi lewat WA, ya, dengan temannya yang misalnya kurang paham, bisa gimana ini kawan, gitu, ya, saling berbagi. Kemudian yang berikutnya kita membuat misalnya kegiatan eksperimen. Misalnya kamu di rumah punya jepit kuku, ya kan, atau punya gunting. Nah, kita gunakan itu. Dengan menggunakannya sudah kita melakukan kegiatan itu, karena itu merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana jenis tuas, ya, atau pengungkit. Nah, kemudian dengan melakukan eksperimen sederhana, maka nanti kita bisa berhitung berapa keuntungannya, ya, dari kita menggunakan tuas tersebut, dari hitungan sederhananya. Baik, itu yang bisa kita peroleh nanti setelah kita membahas materi ini, ya. Nah, di sini dikasih ke kita gambar contoh-contoh dari pesawat sederhana itu. Di sini ada pemotong kuku, ya, ada alat pencabut paku, ya, kemudian ada gunting, ada jungkat jangkit, dan juga ada yang mengungkit, seseorang yang mengungkit batu. Nah, di sini ada juga gambar seorang yang mengangkat beban dengan menggunakan otot, ya. Jadi ini juga otot kita ini merupakan bagian daripada pesawat sederhana. Oke, ya. Nah, mistakes make us learn, ya, artinya itu kesalahan kita membuat kita tertawa dan membuat kita belajar, ya. Nah, jadi dengan kesalahan kita belajar, gitu ya. Nah, di sini kita harus paham tadi tujuan pertama, definisinya,
ya kan? Nah, jadi definisi pesawat sederhana itu bisa nanti kami lihat di sini, alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah melakukan kerja atau usaha. Ya, kita ulang sekali lagi, alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah melakukan kerja atau usaha. Nah, sebelumnya usaha sudah kita bahas kan? Nah, itu definisinya. Nah, apa tujuannya? Kan gitu ya. Nah, tujuan yang pertama itu untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan. Nah, melipat gandakan gaya dan atau kemampuan ya untuk melakukannya. Nah, yang kedua itu untuk mengubah arah gaya yang dilakukan. Misalnya kita lihat misalnya ada orang yang memegang tuas mobil misalnya kan, mau diputar kemana dia arahnya. Nah, itu gunanya. Nah, yang ketiga, memperbesar kecepatan untuk melakukan perpindahan yang besar. Nah, untuk memperbesar kecepatan, itu dia. Nah, itu tujuan yang ketiga dari pesawat sederhana. Nah, di sini kita dikasih jenis-jenis dari pesawat sederhana itu, ya. Nah, di sini ada, kalau yang kita bahas itu ada 3 ya, itu jenisnya. Yang pertama tuas, yang akan kita bahas pertemuan ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya bidang miring. Nah, kemudian yang nanti yang ketiga itu katrol. Jadi ini roda bergandar sebenarnya sudah masuk kemari sih si katrol itu ya. Roda itu kan katrol berputar. Nah, di sini bisa anak didik kami perhatikan tuas. Ini dia tuasnya atau pengungkit ya. Kemudian nah ini bidang miring. Bisa kita perhatikan ini kalau kita misalnya pergi ke mall, itu kita naik eskalator gitu ya kan. Turun, itu dia contohnya ya. Nah, ini tadi misalnya pengungkit ini untuk mengambil beban. Itu dia ya. Nah, kemudian si katrol. Nah, ini kan sudah termasuk juga katrol ini, si roda bergandar ini. Nah, ini dia termasuk di dalam katrol. Oke. Itu jenis-jenisnya. Jadi yang kita bahas yang pertama adalah jenis tuas ya atau pengungkit. Nah, di sini nanti ada video pendamping yang bisa anak didik kami perhatikan nanti. Ini cara mengkliknya untuk menambah wawasan kamu dari penjelasan yang sudah Ibu berikan. Nah, kita bahas dulu tadi yang 3 tadi. Dari yang pertama yaitu si tuas atau pengungkit. Nah, jadi pada sistem kerjanya tuas terdiri atas. Nah, ini dia. Tuas itu kalau di pelajaran kita SD ya, sebenarnya udah dibahas itu. Ya kan? Ada jenis-jenisnya. Ada tuas jenis pertama, ada tuas jenis kedua, ada tuas jenis ketiga, ya. Jadi kita di sini mengulang lagi. Nanti di SMA juga ada, cuman lebih kompleks lagi ya. Nah, jadi di sini pada sistem kerjanya tuas terdiri dari beban, ada titik tumpu ya atau penumpu dan kuasa. Nah, yang 3 ini dia. Nanti beda-beda posisinya ya. Jadi berdasarkan posisi sistem kerjanya tuas dikelompokkan menjadi 3. Nah, ini dia tadi yang Ibu sebut tadi, tuas jenis yang pertama ya. Nah, posisi penumpu berada di antara beban dan kuasa. Nah, ini dia. Kasih kita gambarnya. Ini titik tumpunya ya. Jadi titik tumpu berada di antara titik beban dan juga titik kuasanya. Nah, ini dia ya. Jadi ini anak didik kami harus bisa paham 3 itu ya. Jenis pertama, kedua dan ketiga. Jadi jangan terbalik-terbalik untuk menghafalnya ya. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada tang. Ini ya, untuk mengambil paku ya. Kemudian ada gunting untuk memotong kertas misalnya, atau jenis gunting yang lain. Misalnya di rumah sakit bedah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada palu atau martil ya untuk mencabut paku. Nah, itu jenis-jenis dari tuas yang pertama ya. Nah, kemudian untuk tuas jenis yang kedua.
Nah, jadi di sini kalau kita bandingkan tadi si jenis pertama tadi titik tumpunya yang di tengah kan. Nah, kalau jenis yang kedua itu yang di tengah itu bebannya. Nah, ini dia bebannya. Jadi posisi beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ini dia. Ya, coba bandingkan dengan yang tadi. Titik tumpunya, nah ini di tengah. Ya kan, di antara si beban dan kuasa. Nah, kalau misalkan si tuas yang kedua, bebannya yang di tengah, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Oke. Nah, jadi di antara titik beban itu ke titik kuasa dan titik tumpu nanti ada di sini dikasih LB dan LK gitu ya. Nah, LB itu lengan beban. Nanti kita masuk ke rumusnya, lengan beban ya. Kemudian LK lengan kuasa. Ya. Nah, kalau jenis dari tuas yang kedua ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat ini gerobak dorong. Misalnya beko ya. Kalau bahasa kita. Nah, sehari-hari. Kemudian yang kedua itu pembuka botol. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gerobak dorong itu, nah kita bisa lihat bebannya di sini di tengah, ya kan? Sesuai dengan yang ini tadi. Kemudian titik T, titik tumpu, ya kan? Ini titik tumpunya. Kemudian kita pegang itu, yang kita pegang untuk mendorongnya itu titik kuasanya di sini. Ya. Nah, itu untuk gerobak dorong. Kalau misalnya pada pembuka botol itu titik tumpunya ini perhatiin. Kemudian nih bebannya yang mau dibuka dan kuasanya yang kita pegang. Iya kan? Nah, yang ketiga, pemecah biji, misalnya pemecah biji kemiri gitu ya. Nah, ini bebannya yang mau kita pecahkan bijinya itu, biji kemirinya. Ini sih titik tumpunya. Kemudian kuasanya ini atas bawah, ya kan? Nah, itu untuk jenis tuas yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, tuas yang ketiga. Nah, di sini kuasanya yang di tengah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi kita bergantian ya, beban di tengah, ini titik tumpu di tengah, di antara beban dan kuasa. Kemudian beban di antara kuasa dan titik tumpu. Kemudian jenis yang ketiga kuasa di antara beban dan titik tumpu. Ya nah, jadi gampang menghafalnya itu tadi. Misalnya kita ulang lagi. Yang pertama itu titik tumpu yang di tengah di antara beban dan kuasa. Kemudian yang kedua yang di tengah itu beban di antara kuasa dan titik tumpu. Nah, yang ketiga, kuasa yang di tengah di antara beban dan titik tumpunya. Oke. Nah, jadi di sini dikasih kita contoh dalam kehidupan sehari-hari itu jepitan. Ya, sini penjepitnya, di sini kuasanya. Ya, yang memegangnya kiri kanan. Kemudian ini makanya K-nya 2 kan, titik kuasa. Kemudian titik tumpunya, ya. Kemudian bebannya, mana bebannya? Nah, di sini yang mau dijepit, ya. Nah, kemudian yang kedua kita dikasih sekop. Nah, ini sekopnya, ini titik kuasanya. Ini tadi titik kuasa, ya kan? Kemudian titik tumpunya. Nah, ini titik tumpu. Nah, kemudian ini bebannya yang mau diambil, yang mau dimudahkan untuk memperolehnya. Nah, yang ketiga ini otot kita, ini siku kita itu sebagai titik tumpu, tulang tangan kita sebagai kuasa, dan nih bebannya misalnya gelasnya ini jadi apanya? Jadi bebannya. Oke. Nah, itu jenis-jenis tuas yang kita pelajari
Nah, sekarang kita masuk persamaannya. Ya, persamaannya itu berupa rumus, ya kan? Nah, ini dikasih kita jenis tuas yang ketiga, ya. Nah, di sini kenapa yang ketiga? Kita lihat tadi. Di sini kuasa ada di antara titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, kita masuk ke persamaan pada tuas di jenis yang ketiga. Nah, kita perhatikan di sini posisi daripada bebannya, ya. Nah, sebelum ke posisi titik tumpu, di sini ada karena garisnya ini. Nah, inilah disebut dengan LW, lengan bebannya. Ini kan beban nih. Jadi sebelum ke titik tumpu disebut dia dengan lengan beban atau LW, ya. Sebelumnya Ibu sudah sebut dia W ini dari kata weight atau berat, ya. Nah, ini titik bendanya, kemudian ini lengannya, ya. Kemudian ini titik tumpu, dari titik tumpu ke titik kuasa atau gaya itu disebut dengan lengan kuasa, ya, lengan kuasa. Nah, jadi dari gambar ini kita dapatlah persamaannya, rumusnya. Jadi W itu tadi weight, berat, per F, kuasa atau gaya, ya, sama dengan lengan kuasa LF per lengan beban. Nah, atau di sini weight benda, beban maksudnya, beban dikali dengan lengan beban sama dengan kuasa atau gaya dikali dengan lengan kuasa atau gaya, ya. Kita masuk ke keuntungan mekaniknya, ya. Jadi kalau kita gunakan tuas ini tentu ada keuntungannya, ya. Keuntungannya berapa setelah kita menggunakan benda itu, tuas itu dia. Nah, jadi ini persamaannya. KM, keuntungan mekanik, disingkat sama dengan W, beban, per F, tadi gaya, ya, kuasa, gaya, kemana arahnya. Nah, sama dengan L, lengan kuasa per lengan beban. Nah, jadi di sini W itu beban, berat beban, ya, dalam Newton, ya. Kemudian F itu besar kuasa, ya, dalam Newton juga. Jadi ada kalanya si beban ini sama dengan gaya kalau arahnya sama, ya, tapi ada kalanya beda, ya, karena satuan mereka sama, ya. Jadi nanti kita perhatikan mana dia nanti yang beban dengan gayanya sama kalau arahnya. Kemarin kita gerak benda, ya, di gerak benda itu sudah kita bahas arahnya, ya kan. Kalau dia searah itu dijumlahkan, kalau dia beda arah dikurangkan, gitu. Nah, kemudian di sini keuntungan mekaniknya KM, ya, singkatannya. Kemudian lengan LW, lengan beban dalam meter. Kemudian lengan kuasa atau lengan tuas, ya, dalam meter juga. Oke. Nah, itu rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, ya. Jadi nanti contoh soal ini ada video khusus Ibu untuk menghitungnya, ya. Nah, ada video khusus nanti. Nah, kamu perhatikan video itu agar kamu bisa menjawab ini, ya, menjawab latihan tuas. Jadi per poin tadi yang di awal tadi nanti Ibu buat di PowerPoint, karena ini penjelasannya kan, video penjelasannya. Kamu tulislah itu nanti sampai di sini, ya, di catatan. Dari awal tadi sampai kemari di catatan. Kemudian contohnya juga sampai sini contohnya, ya. Baru nanti latihan tugas ini kamu buat di buku latihan. Nah, jadi setelah itu selesai kamu jawab, fotolah ini dan kirim ke Google Classroom, ya. Nah,
Sama juga saya tanya juga begitu, foto ya, jadi biar hemat fotonya jangan selembar-selembar. Misalkan bukunya itu kan ada 2 lembar misalkan seperti ini, nah sekali foto aja, jadi dibuat dia dekat fotonya biar nampak, biar lebih hemat fotonya, biar nggak banyak sekali ya. Nah itu penjelasan yang bisa ibu berikan, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat anak didik kami, terus kita berdoa agar kemurahan Tuhan boleh diberikan ke kita sehingga COVID-19 ini bisa berlalu dan kita boleh tatap muka ya di sekolah kita. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.